Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik semua kan? Alhamdulillah. Meskipun cuaca seperti ini agak mendung dan kondisi kita harus tetap fit ya, karena pembelajaran terus berlangsung. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Bu Ani mengajak kalian untuk berdoa seperti biasa, murojaah surat pendek ya. Oke, kita mulai berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Kita surat pendek murojaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah murojaah bersama agar apa yang kita baca mendapat hibroh, khususnya untuk kalian sendiri ya, agar mendapat ridhonya, pembelajaran mendapatkan ilmu yang bermanfaat kelak dibawa ke akhirat nanti. Amin. Oke anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah. Sejarah di sini Bu Ani akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kelengkapannya? Mari kita lihat slide-nya di sini ya. Selamat datang Nabi Muhammad SAW, kekasihku. Bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam? Asal mula masyarakat Mekah itu menyembah berhala ya. Banyak berhala-berhala di situ ya. Berhala sampai yang besar pun ada namanya Hubal. Nah, disinilah karena zaman sebelum Islam datang itu ada istilah zaman jahiliyah. Salah satunya sifat dari zaman jahiliyah adalah suka bertengkar, berkelahi, banyak menyembah berhala. Di sini asal mula masyarakat Mekah menyembah berhala yaitu pada waktu Ka'bah dalam kekuasaan Jurhum. Amir bin Lubai kemudian meletakkan sebuah berhala yang besar bernama Hubal di sisi Ka'bah. Ia menyuruh penduduk Mekah untuk menyembahnya. Nah, sejak itulah penduduk Mekah menyembah berhala ya. Nah, kemudian di sini, yang Bu Ani katakan tadi beberapa nama berhala. Hubal, Lata, Uzza, Manaf, Kasaf, dan Naila. Nah, di sini zaman dulu itu dikatakan jahiliyah karena menyembah patung asnam. Nah, di sini. Begitu dengan keadaan kedatangan penduduk Mekah sebelum Nabi Muhammad di sini diutus ya oleh Allah untuk istilahnya di situ untuk ya di sini merubah atau menghilangkan musyrikan. Karena musyrik itu termasuk dosa besar. Nah, seperti itu. Ada pula kabilah yang melakukan kekejaman zaman dulu itu ya. Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mengapa? Mereka menganggap anak perempuan tidak berguna pada saat itu. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, disitulah perjuangan Nabi begitu besar ya. Begitu kuatnya. Kuat di sini adalah banyak yang menyatakan Nabi itu seorang dukun, ini dan sebagainya. Disitulah. Nah, pada umumnya pendirian mereka sangat kuat untuk membela pendirian mereka. Nah, mereka ini pantang dijajah. Mereka sangat fanatik dengan penyembahan tadi itu. Ya. Jadi di sana perjuangan Nabi itu begitu besarnya untuk merubah mereka agar tidak menyembah berhala. Namun demikian, di samping perilaku dan budaya yang serba negatif, ada pula yang positif. Mereka menghormati dan memuliakan tamu. Hanya saja mereka belum menyembah Allah, belum menyembah Tuhannya. Dia masih menganggap berhala itu adalah Tuhannya. Nah, di sini ya. Oke, dalam bidang seni, bangsa Arab ini sangat terkenal dengan syair-syairnya ya. Untuk mengangkat derajat kedudukan yang sangat terhormat. Karena
di zaman dahulu itu masih di sini ya, pemerintahan, bukan zaman dulu, pemerintahan di Arab di zamannya Nabi itu memang masih masa kerajaan. Nah, di sana jadi kedudukan mereka sangat terhormat. Nah, seperti itu. Jadi bukan pemerintahan seperti bangsa kita. Oke. Yang kedua atau B, sejarah singkat Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dilahirkan di kota Mekah 12 Rabiul Awal. Ya, di sini nama Nabi Muhammad, anaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Abdullah meninggal dunia sebelum ia dilahirkan. Kemudian ketika usia 6 tahun, ibunya tercinta Aminah menyusul ayahnya meninggal dunia, menyusul. Nah, setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya dalam usia 8 tahun. Setelah Abdul Muthalib itu hingga berusia 8 tahun tadi ya, Abdul Muthalib itu meninggal dunia. Kemudian Abu Thalib berlaku yang di sana dia mendapatkan perhatian penduduk sekitarnya, pamannya, diasuh oleh pamannya. Nah, berbeda dengan anak-anak sebayanya. Nah, di sini Nabi Muhammad ini rapi sekali, berwajah bersih layaknya orang yang dewasa. Di kalangan masyarakat Mekah, Muhammad dikenal dengan orang yang amanah, jujur. Nah, dalam bahasa lain, Al-Amin. Nah, di sini ya. Oke. Kemudian pada usia 13 tahun, Abu Thalib ini berdagang ke Syam. Ya, Nabi Muhammad diajaklah untuk berdagang. Nah, di sini ya. Kemudian pada usia 25, ia menikah dengan Khadijah bin Khuwailid. Nah, di sini beliau adalah seorang saudagar wanita yang mitranya dalam berdagang. Beliau adalah orang yang kaya raya. Nah, tetapi di sini bukan masalah itu, anak-anak sekalian, karena Nabi Muhammad, Khadijah itu kalau tidak salah dalam kondisi sudah janda ya yang dinikahi. Nah, di sini ya, ia juga membuktikan kecintanya terhadap persatuan umat. Ya, di sini ya, Muhammad telah membuktikan bahwa ia adalah seorang yang ahli dalam memutuskan keputusan yang adil. Nah, seperti itu. Salah satunya pada usia itu, beliau berhasil menamaikan pertikaian antara kabilah Mekah dengan tentang siapa yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad. Tapi Nabi Muhammad memberikan keputusan yang adil. Dan pada usia 40 tahun, ia menerima wahyu resmi menjadi nabi juga rasul. Beliau juga nabi dan rasul. Karena kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga nabi. Di samping untuk menyerukan wahyunya untuk umatnya, dia juga untuk dirinya sendiri. Selama 3 tahun ia berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, karena di sana orang-orang khususnya kafir Quraisy, contohnya misalkan ya di daerah di kota Madinah atau Mekah, itu tidak langsung serta-merta mereka menerima dengan adanya Islam. Seiring berjalannya waktu, kemudian beliau sudah memberanikan untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, di sini dengan wahyu kedua yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, di saat sembunyi dia di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, salah satu sahabat. Nabi Muhammad berdakwah ya, mengajak umatnya untuk menyembah Allah, meninggalkan syirik, ya. Intinya yang tadi nama berhala-berhala dan sebagainya itu sudah dimusnahkan, ditinggalkan kesyirikan karena merupakan dosa besar. Namun perjuangan Nabi dapat tantangan yang sangat luar biasa dari pembesar kafir Quraisy di sini. Setelah 13 tahun berdakwah, beliau terpaksa harus berhijrah ke Madinah. Pasca hijrah, ruang untuk berdakwah di Madinah tersedia sangat luas. Nah, meskipun selama 10 tahun periode dakwah di Madinah, kaum musyrikin menafikan
dan kabilah-kabilah Yahudi masih terus mengganggunya. Kemudian setelah Haji Wada, tanggal 10 Hijriah, kesehatan Nabi mulai terus menurun. Beliau wafat tanggal 28 Syafar 11 Hijriah. Nabi Muhammad adalah Nabi sekaligus Rasul ke-25 yang wajib kita ketahui. Beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir, ya, yang menyempurnakan ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan kitab yang dibawa adalah kitab suci Al-Quran yang berisi tentang pedoman bagaimana untuk seluruh umat manusia sebagai sepanjang zaman hingga hari kiamat tiba. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan anak-anak? Nah, di sini kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian saya kasih tugas nanti bisa meresum ulang apa yang Bu Ani tadi sampaikan, ya. Boleh diresum ulang, dikumpulkan minggu depan. Di sini saya akan memberikan ini gambaran kecil tentang potret atau kehidupan kemuliaan Abu Bakar, salah satu sahabat Nabi, ya, ketika hijrah ke Madinah yang selalu menemani Nabi. Nah, di sini bisa diambil hikmahnya. Ya, silakan ditonton ya. Kemuliaan Abu Bakar Asyidi. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu, beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada saat itu, Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian, waktu tengah hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, beliau tidak akan kembali pada saat begini, kecuali ada urusan penting." Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Setelah memastikan rencana hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam tiba. Pada hari yang sama, para tokoh kafir Quraisy sedang mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berniat akan membunuhnya. Setelah lewat tengah malam, mereka meyakini inilah cara terakhir untuk menghentikan Rasulullah berdakwah kepada Islam. Ketika malam semakin larut, Rasulullah keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya. Lalu mereka berdua berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Mereka justru menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah, tidak langsung menuju ke Madinah. Setelah sampai di dekat bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menggendong naik ke atas bukit.
Di depan mulut goa yang dikenal dengan Goa Thur, Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, engkau jangan masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang kena, bukan engkau. Abu Bakar masuk dan membersihkan goa. Ia memeriksa dinding-dinding goa. Lalu Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding goa. Setelah itu ia berkata, Silahkan masuk ya Rasulullah. Rasulullah masuk ke dalam goa, lalu menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan mata. Abu Bakar menjaganya. Tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari balik lubang yang disumbatnya. Ia berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun rasa nyeri yang sangat membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" Aku disengat binatang berbisa, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah meludahi luka Abu Bakar dan rasa nyeri hilang seketika. Abu Bakar mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari dan 7 hari di perjalanan ke Yatsrib, Madinah. Sampai mereka tiba di Madinah, menginfakkan seluruh harta